tentang hakikat, tetapi kemudian proses perjalanan belajar itu hanya mengenalkan rasa Allah, kemudian menyampingkan syariat, Pak Yai. Kalau bahasa ekstrim saya merusak syariat, syariat dirusak, kayak contoh sholat dan yang lain-lainnya itu tidak penting. Secara khusus kami jelaskan, tapi jelas tetap saya sampaikan, manakala kok yosik berontak jenengan mengke harus ada waktu khusus untuk memahami dan meresapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Yai, nama saya Imron Hidayat saking Grunting asli, dan menyampaikan alhamdulillah dari sak menika kula rasa bungah sakit pinanggih kali panjenengan yang selama ini hanya bisa melihat lewat YouTube dan yang lainnya. Menarik dengan apa yang disampaikan oleh panjenengan Pak Yai tadi, bahwa ada kalimat mencari guru akhirat, yang kemudian ini persis yang pernah saya rasakan, penting untuk mencari guru akhirat. Alhamdulillah ketemu Pak Yai, dan kemudian setelah kemudian ketemu, berjalannya waktu masuk mengikuti apa yang beliau guru itu sampaikan. Ada kalimat mohon maaf, di proses perjalanan pendidikan yang saya peroleh itu tentang hakikat Pak Yai, tentang hakikat, tetapi kemudian proses perjalanan belajar itu hanya mengenalkan rasa Allah, kemudian menyampingkan syariat Pak Yai. Kalau bahasa ekstrim saya merusak syariat, syariat dirusak, kayak contoh sholat dan yang lain-lainnya itu tidak penting, yang kemudian timbul di pergerakan masyarakat awam itu dikenal dengan istilah wong kerentek, ilmu kerentek. Nah, dengan dasar itu kemudian karena memang bertolak belakang dengan hati saya, mental Pak Yai, ngoten, karena tidak kuat dengan pemikiran masyarakat awam yang disebut dengan kerentek. Pertanyaannya adalah antara syariat dengan hakikat sebenarnya gimana Pak Yai? Niku mawon Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jawab rumiyin nggih Pak MC, ngeten. Jenengan nanti nge-MC orkes nggih. Leres. Nggih. Nggih. Pun matur suwun atas pertanyaannya. Kedudukan antara hukum syariat dan hakikat, ngeten Pak. Saya merujuk dari beliau Syekh Ibnu Athaillah terkait salik niki orang yang hatinya ada rasa rindu ketemu Allah, itu disebut salik. Orang yang hatinya sudah ada dan melakukan perjalanan untuk litaqarrubillah waliqaihi, mendekat dan bertemu. Di situ beliau Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan ada dua sistem. Mohon maaf menawi kalau ini nanti sistem yang kedua nanti kurang bisa dipaham, nanti bisa secara khusus kami jelaskan. Tapi jelas tetap saya sampaikan, manakala kok yosik berontak jenengan mengke harus ada waktu khusus untuk memahami dan meresapi. Pertama, sistemnya disebut al-wasilu, sistem dari bawah ke atas, wasilun niku. Artinya orang-orang
yang untuk mencapai makom makrifat tidak meninggalkan hukum syariah. Alasannya ruh itu masih menyatu dengan jasad. Hukum syariat itu apa toh? Ya hukum sing mengatur jasmani. Jasmani kita lapar, hukumnya makan. Jasmani kita ngelak atau dahaga haus, wajibnya ngombe. Contoh niki, contoh Pak, contoh lah mulai ngarep sampai niki wau dereng ngombe balas ya. Niki syariat. Di dalam hukum syariat niku cuma dua Pak, al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Awamir yang diperintah ono wajib, ada sunnah, sunnah pun ada sunnah muakkad dan lain sebagainya. Wajtinabun nawahi yang dilarang macam-macam, ono haram gitu, ono makruh. Makruh iku kalau bisa jangan dilakoni, nek dilakoni yo gak berdosa lho, ngoten lho. Tapi mungguh wong wirai mboten purun nglampahi. Wis iki hukum syariat. Beliau niku yang memakai sistem wasilun tidak meninggalkan hukum niki. Alasannya nopo? Tadi karena roh ini masih jadi satu dengan jasad. Kedua, karena Allah itu wujudnya yo ada di mana, fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah ayat 115. Dimanapun kau berlaku nglakoni apa ae, di situ ada wajah Allah. Artinya Pak, Allah iku ora tau misah sampean kali kula. Kita tidur ya ditidurno, kita bangun ya bangunkan. Intinya Allah selalu melayani kita. Kita nafas saja itu, kalau tidak dikeluarkan Allah nafas dimasukkan, bisakah manusia menafas sendiri? Mboten saged. Niki kalau sudah hatinya kemasukan ilmu tauhid mesti gitu. Jenengan berdiri rukuk sujud, kalau tidak digerakkan Allah ora iso. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kita, tapi kebanyakan kita sendiri hati meninggalkan Allah. Akhirnya Allah terasa jauh sana, atas sana, aras. Pak nyun sewu, Allah dawuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iku yo iki langsung dawuh Allah, lebih dekat dari urat lehermu. Ayo dingengen, ayo dingengen. Wis. Orang yang seperti ini yang memakai wasilun terus Pak, terus kholwatnya itu ada di dua ibadah, ibadah murni dan tidak murni, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Jadi beliau itu untuk bertemu Allah tidak hanya dalam waktu sholat saja, juga waktu kerja, waktu apapun beliau berupaya untuk selalu ingin bertemu Allah, karena beliau membawa beban yang amat berat. Apa? Kasmaran, rasa rindu. Coba sinten di sini yang pernah puber Pak? Kula niku pernah puber iku seneng ambek wong wedok si A, gak ketemu sedina nu ngelundasku, ngeluh. Tapi mbosok ketemu bayuh, gak iso digambarkan. Lah ngoten nggih, iki sing normal lho ya, sing normal. Pak nyun sewu,
ketika saat dia itu sudah dikatakan betul-betul bertemu Allah, maqam ma'rifat, apa selanjutnya mereka itu? Biasanya Pak, biasanya beliau itu ditaruh di dalam maqam ma'rifat khawasul khawas biasanya. Tapi di mana ada biasanya juga istisna, ada yang tidak biasanya. Apa itu maqam? Di mana ketika dia itu turun lagi, mohon maaf, di tengah masyarakat, inilah ku anfusakum wa ahlikum naro, beliau sampaikan oleh-oleh tersebut terhadap anak, istri, suami, saudara, teman, tauladan dan lain sebagainya. Biasanya gitu. Contohnya kanjeng Nabi. Pun niki khawasul khawas. Tapi ketahuilah di dalam hikam pun beliau menyebutkan ada si salik itu diperjalankan Allah lewat sistem majdubun, berarti dari atas ke bawah. Apa sistem majdubun? Sistem di mana beliau-beliau ini ketika kita lihat secara fisik loh ya, banyak hukum syariat yang beliau tinggalkan. Pun ngapunten, niki juga berlaku pada para wali-wali Allah dulu yang Allah perjalankan di makom, di sistem niki. Dia hanya satu, masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 256, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Dia menjaga taline Allah yang tidak diputus, yang tidak putus-putus, itulah dzikir. Akhirnya ketika hatinya dzikirnya itu gede besar, akhirnya Gusti Allah akalnya dilupakan terhadap urusan dunia. Apabila dia sudah sampai pada makom yang dituju makrifat, biasanya itu diletakkan Allah makom khos, makom di mana dia itu sudah tidak bisa diajak komunikasi. Garwa ditinggal, anak kerjaan ditinggal. Jadi sosialisasi tentang kemasyarakatan itu dia sudah wegah. Dia punya prinsip ngeten Pak, ngapunten Kang Kadah, bagi hati beliau itu dunia ini dianggapnya, mohon maaf, mohon izin, dianggapnya kotoran sing ngotori hatiku. Ngoten. Akhirnya orangnya jadab Pak, jadab iku perilaku, isim fa'ilnya majdub. Ketika saya buka mulai dari fikih Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muwatta, tidak bisa Pak menghukumi orang gila itu. Mboten saged hukumi. Sama dengan orang tidur itu loh Pak ya. Orang tidur kan gak wajib toh ya melakukan apa yang wajib syariat, mboten orang tidur kok. Apalagi tidurnya selama orang tidur berarti bigori aklin, alasannya fikih karena alasan bigori aklin. Loh, kita diperjalankan yang seperti itu mitul Ibnu Athaillah manutoai. Yang diperjalankan yang pertama ya manutoai, tawaduk namanya.
biasanya Pak, orang seperti ini tidak Allah tunjuk untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Enggak bisa diajak komunikasi, betul bisa. Urusan berapa tahun ini urusannya Allah, berapa bulan urusannya Allah. Nanti kalau dia dikeluarkan dari makom khos, umpama dimasukkan ke makom khawasul khawas, maka dia sama dengan yang pertama akan menyampaikan hal-hal yang apa dia peroleh. Akhirnya urusan bainas syar'i wal hakiki balan Pak, ngerti balan? Akhirnya notok notoke makrifat adalah nyatanya syariat yang sudah jadi hakikat pun gini ku. Cuman pertanyaannya adalah si salik iki diperjalankan Allah jalur mana? Miturut makalah Ibnu Athaillah, saya tidak boleh ngecemes. Tahu ngecemes? Protes, nggak boleh. Ya sudah, masalahnya ngeten Mbak, bisa jadi wasilun itu diincipi oleh Allah majdubun, bisa jadi. Sebab yang memproses dan yang memperjalankan si salik ketika suluk menuju wusul Allah itu Allah sendiri. Wis keten contoh nih, kita salik lah makhluk toh Pak, laksana seperti rokok sama korean, gak punya daya upaya untuk melakukan apapun, betul? Inilah yang dimaksud Ibnu Athaillah dalam satu makalah, siapa di antara salik itu bidayahnya benar, ketika suluk awal start benar, maka nihayahnya mesti benar. Artinya nihayah, tujuan suluk itu adalah wusul, mesti wusul, ngoten lho bahasane. Lah bidayah yang benar itu apa? Si salik harus membuang rasa keakuan dirinya sebagai makhluk yang bisa dzikir, yang bisa suluk, harus dihilangkan. Harus merasa suluknya itu yang mensulukkan adalah Allah. Lho ngoten niki. Loh, akhirnya Allah menjemput si salik itu ke makom rahmat, makom makrifat, tapi prosesnya ngelewati makom fana. Setelah itu makom makrifat. Ya udah, berarti datangnya korean terhadap saya karena tak jemput, bukan isak berangkat sendiri. Kita mendekat Allah bukan karena kita nafsu kita yang mendekat, bukan, karena memang dijemput oleh Allah. Akhirnya rokok ya dijemput. Lah disinilah baru disumet. Pertanyaannya Pak nyun sewu, sing isok nyumet rokok iku korean nopo muklason? Yo klason. Nek korean sendiri ora iso, nggak percaya, udah biarkan sampai pagi pun yo seperti ini. Wong Jawa iku ngene, Nger, belajar ilmu pewayangan. Wayang iku statusnya makhluk. Lah makhluk iku digolongno negarane ana loro, Ngastina kiwa Ngamarta tengen. Nek ana dalang ngencepno wayang niki keliru, wah bahaya. Ngastina niku sisi kiwa Pak, Ngamarta sisi iki antara hak dan batil. Menungso atine menungso iku ana loro, siji bersifatkan basariah, loro bersifatkan basirah. Artinya ana sipate menungso iku mingkol bin zahidin, hati sing condong menyang Gusti. Ana sing atine menungso mingkol bin rohibin, hati sing condong sakliyane Gusti Allah.
ya wis sudah. Wayang iki yo gak punya isok ngomong, Petruk yo gak isok ngomong, ternyata tak resapi, oh sing ngomong niku dalam iki tasawuf lho Pak. Makanya Sunan Kalijaga dulu pembikin pewayangan ini sanepan asli nggih didik sampean kali kula ilmu tasawuf sanepan ora dijelasno ngeten. Makanya jenengan kali kula bingung Pak, nyun sewu, kula niki punya abah orang tua. Kula tahun 74 niku di beate nengone Thariqah Qadriyah wa Naqsabandiyah. Kula isih umur ibtidak niku kelas sekawan, mohon izin Pak Kades, mohon izin. Lah gak dijelasno ngeten Pak, kok dijelasno ngeten, penak zaman biyen niku mboten bingung, santri niku sanepan wis tak beat kuwi kudu melakukan solo, kuwi kudu goleki gali kangkung pun takok mboten angsal. Kuwi ku nek wis dikatakan wusul, kuwi nek wis ketemu susuane angin. Niki cerita sedikit, mohon izin Pak Camat. Wong kula lare alit, penggawean kula biyen niku Pak, mboro, ngerti mboro? Angon cara paman niku nggak ada wedhus ngoten nggih, sapi kula beto tak ingu mungkin nek mana parudang lho niku lho, nek cara Mojokerto mboro. Pas ketiga kemarau ada lesus Pak, tahu lesus niku lak beto anu angin beto lara-laran niku, kula kali angon niku angenan, wah ya iki susuane angin. Kula mantuk Pak bakdo ngasar, bah pun ketemu susuane angin kaya apa tongger lesus. Mboten jawab mboten nopo, kula ditempelin das kula. Si orang dulu seperti itu, sebab nggak ada hukum KDRT lah kan tentu duduk iku. Nah terus sing piye bah biriyadati wal alkar, terus cari sinten mboten bingung, sinten sing mboten bingung. Akhirnya ketemu nih kula teng Magelang niki Mbah Dalhar Watu Congol, mungkin jenengan semerap ya, wis gak usah tak ceritakno tutuk subuh gak mari. Intine pokoknya siapapun jenengan kalau sudah sampai dengan al-hayah mausuf, bukan hayat sifat tapi mausuf yang disifati, mesti ning ati sampean agawe apa jasad ati niki mesti ngerasa wujude Allah ingkang agawe. Wis ati nek wis lungguh teng mriku Pak mesti ayem. Loh, tumindakan sampean yang seperti inilah syariatnya sampean iku wis dadi hakikat, sehingga tidak ada bedanya antara hakikat dengan syariat ing mungguh golongan sing seperti ini. Sebab nek di telisik atau diproses syariat iku kulit Pak ya, sebuah ilmu untuk mendidik jasmania kita. Lah thariqah jalan untuk menuju pada Allah berupa nopo thariqah, salat ya thariqah, zakat thariqah. Makanya Mbah Dimyati waktu dulu nih ditangleti Mbah thariqah sampai ning nopo, salat ngaji manten, bukan menyebut Qadriyah Kholidiyah mboten, nyebut salat ngaji lan sak pitulute. Lah hakikat iku apa tujuan? Lah ilmu harus tujuan harus diilmoni, ilmune tauhid untuk didik ruhaniyah. Akhirnya ruhaniyah iki ketika jasad melakukan sholat bisa dijadikan ruhaniyah sebagai thariqah untuk ketemu Allah. Niki lu jelasin ngoten. Jadi antara syariat dan hakikat bagi orang-orang yang sudah sampai pada Allah, la farqa bainahuma, tidak ada bedanya mekaten.
tasik wonten. Nggih, taksih wonten Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Sunardi dari Bulakamba, Kabupaten Brebes. Ingkang kula badhe tangletaken Bayai nuku kada pengertian kados mekaten. Napa arti pengertian? Wasilatur ruh ala ruh, ruhul Muhammad yang ada di sang sanubari kita niku pengertiane nopo? Nggih pun sampantun mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jawab rumiyin nggih. Cek mboten lali, mangke gantosan ngoten. Wasilatar ruh ala ruh, ngapunten. Tadi sebetulnya sudah saya singgung, tapi tidak saya jelaskan maksud dari pertanyaan jenengan. Ning jerone roh iku wonten pangrasa. Pangrasa niku namine iman. Iman yang kumaksud adalah imanul haq, ai ihsan. Siapa yang sudah muncul ihsannya ini dalam ruh, dalam hati, itu akan menemukan cahaya. Cahaya yang dimaksud wakila min ba'dil arif nur Muhammad, yaiku wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Ibaratnya telur, Pak. Ini pasti akan bisa menjadi anak ayam kalau di dalam telur niku ada sel, ada wiji. Lah wiji inilah yang disebut Nur Muhammad. Ketika saat dikremi induk ayam sesuai dengan aturan, terus suhunya sesuai, jadilah anak ayam. Berarti wujudnya anak ayam ini asal songko Nur Muhammad. Artinya ngeten, Pak. Kalau hati seseorang itu sudah muncul nur makrifat, cahaya makrifat itu sudah Allah nyalakan, maka di dalam Nur Muhammad, di dalam nur makrifat itu telah nyata la ilaha illallah al malikul hakul mubin. Wujud nyatane sing wujud yaiku Allah subhanahu wa ta'ala miturut meripat ati panjenengan sudah hakul mubin. Tapi bagi orang yang hatinya belum dinyalakan Allah nur makrifatnya, nggih mboten saged. Mboten saged. Tolong dibuka dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Di situ Allah dawuh ngeten. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Khasyik. Sholat khusyuk itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang imannya sudah ihsan. Berbahagialah, betul-betul berbahagialah mereka orang-orang yang imannya sudah ihsan ketika sholat dalam keadaan bisa khusyuk. Khusyuk itu apa toh, Pak? Ati iki mboten eling sakliyane Gusti, karena sakliyane Gusti Allah selain Allah ing monggo miturut orang yang seperti ini sudah tidak ada. Makanya disebut alam fana tadi, Pak. Prosesnya ngeten. Wallahu khalaqakum, surat As-Saffat 96. Kita manusia itu siapa yang menciptakan? Halo, Allah tahu yang disebut khaliq. Lah ngoten nggih?
apa perkara yang diciptakno ini nggak punya hak untuk mengikrarkan diri kalau dirinya ada, nggak boleh. Saya ulang, apa perkara yang diciptakan itu nggak punya hak sifat wujud, sebab wujudnya diwujudkan oleh yang wujud. Wis dibuka sifat wajib Allah. Pertama sifat nafsiyah wujud, iki sifat wajib Allah. Lawan katanya sifat wajib berarti mohal. Mohal apa? Adam damel ain boten hamzah, artinya adalah tidak wujud. Itu jadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Kalau kita itu adanya sebab diadakan oleh yang ada, maka tidak boleh kita ngaku-ngaku punya sifat ada. Jikalau kita masih merasa iman kita bahwasanya kita ada sebab diadakan oleh Allah, justru adanya kita merasa ada inilah yang menutupi hati kita dengan sesungguhnya siapa yang ada, yaitu Allah. Pun sampeyan deleng mriki miturut surat Al-Hadid ayat 3 wujude Allah iku niki lho Pak. Cetha niki. Allah dohir, Allah batin. Tolong nek sirahe sik ngelu, ngombe kopi dhisik. Wis mpun dipaksa-paksa, mpun dipaksa. Sebab ini urusannya ainul basirah, bukan ainul basariah niki. Ini. Nyun sewu. Bisane sampean kali kula ketemu ambek sing duweni wujud. Jenengan merasa wujud itu sampean ilangi. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Ing dalam kitab Hikam, matannya Hikam yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, yang dibuat rujukan ilmu tasawuf oleh ahli sunnah wal jamaah, kitab niki Pak. Niku dawuh ngeten, idfin mendemo sira wujudaka ing rasa rumangsa awak dhewe sebagai makhluk wujud tadi lho, pendemen di mana fi ardil humul, di bumi kesunyian. Pun di bumi kesunyian. Makanya sampai nek ngaji Hikam, nek gak sak sarai nggih ngelu Pak. Ternyata bumi kesunyian itu bumi ketiadaan. Artinya bumi kekosongan. Artinya apa? Kosongno rasa rumangsa iman kita sebagai makhluk yang ada itu kosong. Contoh, kula ngaji ngeten. Kula makhluk mukhlason sing ngaji, isok ngaji, iki kudu dikosongno. Harus ditiadakan, iki namanya nafi. Kalau hati sudah merasa tidak merasa ngaji, muncul otomatis ati sampeanku, oh ternyata sumbere ngajiku sangka Gusti Allah. Berarti sing ketemu Allah, sing nyeksekake Allah iku sinten? Makhluk kita? Ora. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Yang bisa menyaksikan yang ada, yang bisa melihat yang ada itu sendiri, itulah namanya tauhid makrifat. Iku di situ. Nek cara wong Jawa sing dimaksud manunggaling kawula Gusti niku bukan perkaranya hamba isok
bisa melihat wujudnya Allah. Bukan, yang dimaksud makrifat bukan itu. Yang disebut makrifat atau manunggaling kawula Gusti itu adalah sirnone makhluk wujude nyatane wujude sing wujud yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya niki namanya ahad. Jadi maksud Nur Muhammad tadi adalah wiji kang dumadi sak lebeti urip, itulah wujud Allah batin. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto dari Desa Gerinting. Alhamdulillah dengan izin Allah kami dipertemukan dengan Mbah Yai, bisa ngaji bareng. Itu suatu keberkahan dan rahmat dari Allah, dan kami sangat bersyukur pada malam hari ini kami bisa mengaji bersama guru kami Gus Mukhlason. Ada yang ingin saya tanyakan Mbah Yai. Di dalam ilmu tasawuf biasanya kita sering mendengar man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Mohon penjelasannya agar kami bisa mengerti bagaimana cara mengenal diri kita agar kita mengenal Allah. Terima kasih. Man ngarofa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya maka betul-betul dia dikatakan kenal Tuhannya. Dirinya siapa? Apa jasmani iki? Bukan. Hidup yang ada pada dirinya. Prosesnya apa? Jenengan iki di hati itu sudah memikirkan piye nasibe keadaan rohku yo. Masihkah saya subhanaka inni kuntu minadz zalimin pada Allah? Itu mau mikir, Pak. Kadang-kadang orang yang seperti ini ora iso tidur. Mangan ya sudah wegah. Aras-arasen tidur ya wis gak nyaman karena hatinya bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi ingatlah, pasti Allah memberikan petunjuk bagi hati yang seperti ini. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Dawuh ngeten. Mangkana yarjuliko arabihi. Barang siapa yang hatinya, ruhnya betul-betul ingin bertemu Tuhannya, maka dua syarat yang harus dia cukupi. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Ruhaniyah itu harus selalu berbuat bagus. Apa? Zikir. Sing kula sebut nih di atas tadi loh, di depan. Zikir. Nyadari, ngerasakake kehadiran Allah sebagai satu-satunya sang pelaku segala hal apapun. Walillahil masyriqu wal maghrib. Pundi? Etan niku pundi, Pak? Timur. Sana nggih. Mulai jagat timur, makhluk kecil dan besar sampai jagat barat, sing gerakno iku Gusti Allah. Yang menggerakkan itu Allah. Man arafa nafsahu, barang siapa yang sudah dikatakan kenal dirinya, artinya apa? Ruhaniyah sampai kalau sudah merasa yang menggerakkan dirinya itu adalah Allah, maka jenengan akan menyesali seluruh perbuatan kita mulai akil balik dulu
sampai detik ini nggak nyadari. Akhirnya dicontohkan terhadap Nabiullah Yunus ketika beliau masuk di dalam perut ikan, apa yang tauhid yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dalam kegelapan yang sepanjang itu, ketika sudah merasa anta, Allah itu anta itu kamu, dekat berarti kalau kamu, kalau huwa dia jauh, kalau anta dekat, Allah sudah terasa dekat, nangis. Hanya satu harapan nih, di ngapura Gusti Allah, minta diampuni atas perbuatan dolim, wa yaghfir lakum dzunubakum, mbasa wis diampuni nyuwun sewu. Akhirnya hati sampean bahagia. Seiring berjalannya waktu jenengan kholwat itu mengenal diri, ternyata diri yang dimaksud adalah hidup. Hidup di dalam diri kita itu bukan siapa-siapa kecuali Allah. Makanya jawabannya fakot ngarofa robbahu, maka betul-betul kau dikatakan kenal Tuhannya. Tengriku syaratnya tadi lo pertama, fal yakmal amalan sholihan, selalu hati sadar atau dzikir. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dalam segala aktivitas apapun dia tidak boleh ngaku-ngaku dirinya yang melakukan, tapi hati harus muncul semua keimanan hanyalah Allah. Niku syaratnya. Baru Bapak Ibu anggening jenengan iki disebut orang yang kenal dirinya. Bukan diri jasmani sebuah nama, bukan, atau jasmani bukan, mukhlason bukan, tapi diri yang dimaksud hidup yang ada pada diri panjenengan. Ternyata itu adalah wujudnya Allah. Fi kulli mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk liya. Khafiyun utawi ada sesuatu yang samar yang disebut ay hayyun, wujude urip mausuf. Siapa? Wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Dulu Pak, para romo masayeh mboten wani jelas nih ngeten iki. Akhirnya kita sebagai murid atau santri sik ngelundas niki ngartekno apa sih kali kangkung, ternyata hidup itu susuane angin, ternyata hidup itu. Jadi wonten makalah yang gak wani buka, fi kulli mukawwanat khayun khafiyun khayun wa huwa wujudu. Akhirnya disane Pakno kaliye kangkung mengkaten nggih susuane angin. Tasik wonten. Terima kasih Pak. Sebenarnya banyak yang akan ditanyakan. Saya yakin para bapak ibu juga. Iya. Cuma mungkin waktu ya. Jadi harapannya sih pengen ya kalau misalkan ada ganjalan dan lain-lain ya monggo sareng-sareng ngaji bareng teng Pondok Pesantren Jaya Baru nggih Pak nggih. Leres. Napa pripun Pak? Ngeten. Nggih. Kula niki setiap momen ngeten niki mesti live. Oh nggih. Jadi langsung aja tiap hari saya live nggih, sampean jauh itu tidak menjadikan penghalang. Sampean bisa ikuti live tiap hari habis sholat isya kados ngeten iki. Lah channel sampean ketik Ponpes Jaya Baru. Teng mriku baru saged buka, sampean subscribe, loncengi yang terpenting sampean nyalakan supaya setiap kami live iku HP jenengan dapat notifikasi. Dapat pemberitahuan kalau live. Ngoten langsung nggih. Karena memang waktunya sudah malam Pak nggih. Nggih. Nggih, terima kasih matur sembah nuwun Pak Yai Gus Mukhlasan Rasyid.
Tentu ini adalah ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi penerang langkah kita, menjadi penerang hati kita, dan tentunya akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk meraih daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kula hormati, untuk acara doa Pak Yai sekaligus doa nggih Pak. Sebelum Rahman Pak Yai mawon Pak nggih kula aturaken semoga kangge mimpin doa, semoga Pak Yai. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup sarana doa. Semoga semua apa ilmu yang sudah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini betul-betul menjadi ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah kulluhum ajmain. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli dzikrika ya Allah, wa min ahli syuhudika wa ma'rifatika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa binuri ma'unatika wa syafa'atika wa ma'rifatika. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.